Sekarang mari kita beralih dari yang sementara kepada yang permanen. Dari baptisan Yohanes kepada baptisan Kristen penuh yang ditetapkan oleh Kristus sendiri sebagai bagian integral dari pesan Injil yang lengkap. Pengantar terbaik untuk baptisan Kristen adalah baptisan Yesus sendiri. Kemudian Yesus datang mendekat dari Galilea di Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis oleh dia. Tetapi Yohanes melarang dia dengan berkata, "Akulah yang butuh dibaptis oleh engkau, dan engkau datang kepada aku." Tetapi Yesus menjawab, berkata kepada dia, "Biarkanlah saat ini, karena demikianlah sepatutnya kita memenuhi seluruh kebenaran." Kemudian dia membiarkan dia. Dan setelah dibaptis, Yesus segera naik dari air. Dan lihatlah, surga terbuka kepadanya. Dan dia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan datang ke atas dia. Dan lihatlah, suara keluar dari surga berkata, "Ini adalah anakku terkasih, di dalam dia aku berkenan." Tercatat dalam Matius 3 ayat 13-17. Meskipun Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bentuk baptisan yang ia lalui sama sekali tidak setingkat dengan baptisan semua orang lain yang dibaptis oleh Yohanes. Seperti yang telah kita pelajari, baptisan Yohanes menuntut dua hal utama kepada orang-orang: pertobatan dan pengakuan dosa-dosa. Namun, Yesus tidak pernah berbuat dosa apapun yang dia perlu mengakui atau bertobat. Oleh karena itu, ia tidak perlu dibaptis oleh Yohanes dalam cara yang sama seperti semua orang lain yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Yohanes sendiri dengan jelas menyadari fakta ini, karena ia berkata, "Akulah yang butuh dibaptis oleh engkau, dan engkau datang kepada aku." Tercatat dalam Matius 3 ayat yang ke-14. Namun, Yesus menjawab dalam ayat berikutnya, "Biarkanlah saat ini, karena demikianlah sepatutnya kita memenuhi seluruh kebenaran." Matius 3 ayat 15. Dalam jawaban Yesus, kita menemukan alasan mengapa Yesus sendiri dibaptis dan juga makna sebenarnya dari baptisan Kristen penuh yang berbeda dari bentuk baptisan sementara yang diberikan oleh Yohanes. Yesus tidak dibaptis oleh Yohanes sebagai bukti lahiriah bahwa ia telah bertobat dari dosa-dosanya, karena Yesus tidak memiliki dosa-dosa untuk dia bertobat. Sebaliknya, seperti yang Yesus sendiri jelaskan, ia dibaptis untuk tujuan supaya ia dapat memenuhi atau menggenapkan seluruh kebenaran. Dalam hal ini, seperti dalam banyak aspek lain dari kehidupan dan pelayanannya, Yesus dengan sengaja dan sadar menetapkan standar perilaku
Dengan dibaptis oleh Yohanes, ia menetapkan contoh dan pola baptisan yang Yesus inginkan agar orang-orang Kristen yang percaya mengikuti Dia. Hal ini sepenuhnya sesuai dengan uraian Petrus tentang tindakan-tindakan Kristus. Karena ke dalam ini kalian dipanggil, karena juga Kristus menderita demi kalian, meninggalkan bagi kalian contoh, supaya kalian akan mengikuti jejak-jejaknya. Yang tidak berbuat dosa, tidak juga ditemukan tipu muslihat di dalam mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 21-22. Hal ini meneguhkan apa yang telah kita katakan sebelumnya. Yesus tidak dibaptis oleh Yohanes karena ia telah bertobat dari dosa-dosanya. Sebaliknya, seperti yang dinyatakan Petrus, Yesus tidak berbuat dosa, tidak juga ditemukan tipu muslihat di dalam mulutnya. Namun, dengan dibaptis seperti itu, Yesus meninggalkan contoh atau salinan bagi semua orang Kristen supaya mereka mengikuti jejak-jejaknya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku ingin mengatakan kembali hari ini bahwa Engkau adalah contoh besarku dan bahwa aku ingin mengikuti contoh-Mu terus-menerus, senantiasa, dan dimanapun dalam segala keadaan. Berbicaralah kepadaku melalui Roh-Mu, untuk supaya aku mengikuti di alur-alur yang Engkau perlihatkan kepadaku. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan.
untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.